Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kabar kemunculan Huang menyebar cepat ke seluruh penjuru gunung, menggemparkan para kultivator yang tidak sedang bersemedi. Banyak yang berbondong-bondong menuju kediaman Feng Wu, ingin melihat sosok legendaris itu. Namun Shi Hao sudah menghilang, memilih menjauh dari keramaian, mengikuti Qing Yi dan Feng Wu untuk bertemu teman-teman lamanya. Tawa ceria Lunar Jade Rabbit langsung terdengar saat ia keluar dari pengasingan, menggandeng kilin kecil berbulu putih. Ia masih sama seperti dulu, riang, penuh energi, dan tak peduli aturan. Kilin kecil yang malang hanya bisa mengeluh dalam diam, diperlakukan seperti boneka hidup. Para tetua di akademi sudah sering menegurnya, tapi tak bisa berbuat banyak. Statusnya yang unik membuatnya tak tersentuh. Bahkan Jinny dan lainnya enggan mengusiknya selama pengasingan. Mendengar Feng Wu sempat diganggu, kelinci kecil itu langsung naik darah. Ia juga menyadari bahwa orang misterius di sisi Wang Xi tak lain adalah Shi Hao. Tak lama, para tokoh dari 3.000 provinsi mulai berdatangan. Zhen Gu, Teng Yi, dan lainnya. Sayangnya, sahabat-sahabat dekat seperti Cao Yusheng dan Zhang Gongyan belum bisa muncul karena pengasingan mendalam. Shi Hao akhirnya menemui sesepuh untuk memanggil mereka keluar. Saat bertemu, tawa dan kehangatan langsung memenuhi udara. Cao Yusheng dengan gaya khasnya mengejek Shi Hao yang bahkan sempat menjadi buronan, tapi kini justru memicu kehebohan besar. Di sekeliling api unggun, mereka berkumpul, saling berbagi cerita. Perasaan kesal pun muncul, karena beberapa dari mereka pernah disakiti oleh tokoh-tokoh dari 9 surga. Namun Feng Wu, yang sudah membalaskan dendamnya, meminta mereka tak memperbesar masalah. Gadis naga mengingatkan bahwa dunia sebentar lagi akan dilanda kekacauan besar, jadi konflik internal sebaiknya dihindari. Qin Hao juga hadir, kini lebih dewasa dan tak lagi memusuhi kakaknya. Ia penasaran tentang apa yang terjadi dalam tambang kuno. Shi Hao lalu bercerita tentang rahasia di Origin Ancient Mine dan bagaimana ia mendapat warisan 6 reinkarnasi Dao. Para sahabat pun sadar bahwa dulu saat para murid akademi hilang di tambang, ternyata Shi Hao lah pelakunya. Yuan Qing yang pernah mengirimnya ke sana, kemungkinan besar kini menyimpan dendam besar. Apalagi setelah keturunannya, Yuan Feng, tewas di medan perang abadi, dibunuh diam-diam oleh Shi Hao. Feng Wu khawatir Yuan Qing akan murka, tapi Shi Hao yakin para tetua agung tidak akan membiarkannya bertindak gegabah. Namun, ada kekhawatiran lebih besar, kematian Feng Xingtian dan Feng Chao, tokoh penting dari klan angin. Shi Hao tahu hal ini bisa memicu kemarahan luar biasa. Qing Yi menenangkan bahwa di tengah ancaman besar dari luar, konflik internal pasti akan ditekan oleh pihak akademi. Shi Hao lalu bertanya tentang kilin kecil. Ia curiga makhluk ini punya ikatan dengan masa lalu dan dengan Ning Chuan. Lunar Jade Rabbit menjawab setengah bercanda, menyebut kilin itu hampir berkhianat, tapi tetap memilih dirinya. Shi Hao menatap kilin kecil itu. Ada rasa haru saat kilin menyebut bahwa ia mengingat sosok-sosok dari masa lalu, meski samar. Ini mengkonfirmasi dugaannya. Kilin kecil ini bukan reinkarnasi, tapi benar-benar selamat dari zaman Immortal Ancient dan kini masih mengingat pemiliknya yang dulu gugur dengan tragis. Shi Hao mengelus kepala kilin kecil dengan hati yang getir dan mata yang nyaris berlinang. Kilin putih muda menangis lirih, mengenang sosok-sosok legendaris seperti Without End, Six Dao Reincarnation King, dan Great Scarlet Skylord. Namun, kenangannya kabur. Ia terlalu kecil saat peristiwa itu terjadi. Ia hanya tahu bahwa dulu mereka adalah makhluk besar dari era agung kuno yang tak bermoral. Shi Hao pun bertanya-tanya, jika makhluk asing begitu kuat dan telah membantu banyak orang, kenapa mereka mundur? Apa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik semua ini? Kilin hanya menjawab samar, orang-orang besar itu menyembunyikan sesuatu. Mereka tak pernah bicara sekeras apapun diminta. Sementara itu, suasana di pegunungan semakin hidup.
Para kultivator berdiskusi bebas, membandingkan Dao dan menanti datangnya perubahan besar dunia. Topik mengenai Akademi Suci dan Akademi Abadi pun mencuat. Ning Chuan dan Shi Yi, dua tokoh kuat, memilih jalan dunia saat ini dan tak muncul ke permukaan. Bagi mereka, metode ini adalah fondasi awal, jalan asal dari semua Dao. Lalu terdengar kabar, kedua akademi akan segera datang untuk merekrut para jenius. Orang-orang seperti Jin Yi atau Lan Meng ternyata hanya berada di pinggiran dibandingkan dengan elit dari kedua akademi itu. Shi Hao menyadari jika ia memasuki akademi itu, ia mungkin akan menghadapi tekanan besar. Yuan Qing, tokoh lama yang kini menjadi sosok hebat, punya koneksi kuat di sana. Yuan Qing ditolak 2 kali oleh kedua akademi, tapi tetap punya pengaruh besar. Bahkan, kakak laki-lakinya adalah tetua penting di Akademi Suci. Jelas seorang tetua. Kabar ini membuat Shi Hao cemas, apakah akademi itu benar-benar aman untuknya? Namun, tempat itu juga memiliki keuntungan besar, jalur kultivasi terbaik yang diriset turun-temurun. Cao Yusheng menyarankan Shi Hao tetap mempertimbangkannya. Hari-hari berlalu, dan kabar buruk pun datang. Seorang utusan tiba, membawa pesan dari Yuan King Supreme Being. Dia meminta Shi Hao hadir dan menjelaskan perihal kematian Yuan Feng. Feng Wu dan Cao Yusheng langsung memperingatkan Shi Hao, ini bukan sekadar undangan, ini interogasi. Shi Hao menolak mentah-mentah. Kenapa aku harus menemuinya? Yuan Qing bahkan belum menjadi makhluk tertinggi penuh. Saat utusan itu mencoba menekannya dengan nama besar Yuan Qing, Shi Hao menendangnya keras hingga mental ke dinding batu. Yuan Qing mencoba menghabisiku lebih dulu. Sekarang dia kirim utusan dengan sombong? Jangan harap aku tunduk, serunya dingin. Mereka yang menyaksikan momen itu terdiam. Shi Hao jelas tak takut menghadapi siapapun, bahkan ancaman dari 2 akademi sekalipun. Satu sosok terpelanting membentur gunung, darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Ia tak mampu bangkit, napasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi luka serius. Para murid di sekitar gemetar, mereka tahu Huang bukan kultivator biasa. Tapi tak seorang pun menyangka ia akan seberani ini, mengabaikan sepenuhnya kedatangan utusan Yuan Qing. Perbuatanmu ini akan membuat Yuan Qing murka, dia akan membunuhmu, teriak pria yang terkapar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, lalu kembali ditampar hingga pingsan oleh Shi Hao tanpa ampun. Kejadian ini mengejutkan semua yang hadir. Bukannya tunduk, Shi Hao malah mempermalukan sang utusan. Saat suasana menegang, suara menggelegar menyapu udara. Putra Yuan Qing tiba. Alih-alih gentar, Shi Hao justru membalas. Siapa yang melolong di akademi, lelah hidupnya. Ucapannya membuat suasana makin membara. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, Yuan Hong, muncul penuh kemarahan. Ia hendak memberi pelajaran, tapi Shi Hao tak mundur sedikit pun. Tempat ini bukan rumah belakang keluarga Yuan, bentak Shi Hao, langsung menantang otoritas sang utusan. Ketegangan mencapai puncak ketika Yuan Hong mengerahkan teknik lengan dunia, mencoba menangkap Shi Hao. Tapi dengan kecepatan Kun Peng, Shi Hao menghindar dan naik ke puncak gunung, tepat di hadapan penatua kelima. Mata sang penatua terbuka, satu kata darinya, kurang ajar, langsung mematahkan jurus Yuan Hong. Tekanannya lenyap seketika. Aku hanya ingin tahu kenapa keponakanku Yuan Feng tewas di Immortal Battlefield, dalih Yuan Hong. Tapi Shi Hao mencibir, menuduh balik. Yuan Qing lebih dulu menekanku selama 10 tahun. Kini kau datang seenaknya menginterogasi? Perselisihan makin memanas. Yuan Hong meminta izin untuk menyelidiki lautan kesadaran Shi Hao. Tapi Shi Hao justru meminta izin bertarung dalam ranah yang setara. Penatua kelima mengabulkan. Dalam sekejap, Shi Hao diperkuat ke tingkat Master Sekti. Kekuatan barunya membuncah. Ia langsung menyerang Yuan Hong. Pertarungan singkat tapi brutal terjadi. Shi Hao menggunakan tinju Kun Peng dengan 3 helai energi abadi. Yuan Hong meski lebih berpengalaman, tak mampu menahan hujan pukulan. Ia dipukul mundur, tulangnya remuk, tubuhnya menghantam batu. Orang tua payah. Bahkan Yuan Qing akan kubuat jadi anjing mati jika ada di alam yang sama denganku, hina Shi Hao. Yuan Hong nyaris hancur total, memohon bantuan. Tapi penatua kelima malah menyindirnya, sikapmu bahkan lebih buruk dari ayahmu. Akhirnya, Shi Hao berseru dengan tawa dingin,
Jika semua orang bisa berbuat sesukanya di sini, maka lembaga Dewa Surgawi ini tak ada bedanya dengan pasar liar. Tunggu hari di mana aku akan menghancurkan Yuanqing sendiri. Seseorang terlempar menghantam gunung, muntah darah, dan tak mampu bangkit lagi. Luka-lukanya parah. Di sekeliling, para murid menggigil, mereka sadar betul, Shi Hao bukan kultivator biasa. Bakatnya terlalu mencolok, dan tidak banyak yang bisa menyainginya di institusi Dewa Surgawi. Tapi mereka tak menyangka sikapnya begitu tajam, berani mengabaikan utusan Yuanqing begitu saja. Kau akan membuat Yuanqing murka, dia bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Bentak utusan yang terkapar di kaki gunung, tubuhnya gemetar. Alih-alih dihormati, dia malah ditendang hingga remuk. Apa kau pikir bisa menjilat Yuanqing dan langsung masuk Akademi Suci? Sindir Shi Hao dingin, lalu menamparnya dari jauh. Pria itu terlempar tak sadarkan diri. Kerumunan murid tercengang. Mereka awalnya mengira utusan itu akan menekan Shi Hao. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Shi Hao melibasnya tanpa ampun. Tiba-tiba, suara mengguntur datang dari kejauhan. Shi Hao, berani engkau? Utusan Yuanqing akhirnya muncul. Seorang pria berjubah abu-abu dengan aura kuat dan sorot mata tajam. Siapa engkau berani ribut di akademi? Mau cari mati? Balas Shi Hao, tak gentar sedikit pun. Dasar murid tak tahu diri, kau pikir kau siapa? Bentak pria itu mengerahkan kemampuan langitnya. Lengan dunia menyapu udara dan mencoba menangkap Shi Hao. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Shi Hao menghindar. Ia melesat ke puncak gunung, tempat seorang penatua duduk tenang di atas sajadah. Begitu mata sang penatua terbuka, satu kata meluncur, kurang ajar. Serangan lengan dunia langsung buyar. Yuan Hong, nama pria berjubah abu-abu itu, terhuyung, auranya runtuh. Shi Hao melanjutkan dengan sarkasme. Kau sudah tua tapi masih sok berkuasa. Mau menindas murid di sini? Salah tempat. Yuan Hong mencoba membela diri, menuduh Shi Hao membunuh keponakannya, Yuan Feng. Tapi Shi Hao langsung membalas dengan tajam. Punya bukti? Keluargamu dulu mencoba menekan dan membunuhku. Kalian yang harusnya minta penjelasan. Situasi makin panas. Yuan Hong minta izin pada sang penatua untuk menginterogasi Shi Hao lewat lautan kesadaran. Tapi Shi Hao balik memohon pada penatua agar diberikan hak bertarung dalam kultivasi setara. Permintaan itu dikabulkan. Seketika Shi Hao merasakan kekuatan surgawi memenuhi tubuhnya. Kultivasinya melonjak ke tingkat master sekte. Ia mengejar Yuan Hong tanpa ragu. Pertarungan pun pecah. Serangan Yuan Hong yang membawa 10 sinar surgawi dengan mudah dipatahkan. Shi Hao membalas dengan tinju kunpong, membawa energi abadi yang menghancurkan. Yuan Hong muntah darah. Tinju kedua dan ketiga membuatnya remuk. Tubuhnya terlempar, tulangnya patah di mana-mana. Pria yang tadinya datang dengan gagah sekarang memohon bantuan. Penatua, kau hanya diam saja melihat ini, serunya. Namun, penatua kelima hanya berkata dingin, bahkan Yuanqing pun tak akan seangkuh dirimu. Semua orang tertegun. Penatua itu jelas memihak Shi Hao. Aku akan mengalahkan Yuanqing sendiri suatu hari nanti, kata Shi Hao, tertawa puas, menyudahi pertarungan. Itu saja spoiler untuk episode 236 dari Donghua Series Perfect World.